Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arifin. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan pemilihan jurusan terbaik pada SMK dengan menerapkan metode Weight Aggregated Sum Product Assessment atau WSPAS. Untuk abstraknya, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang biasa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung ini dapat menghasilkan menggunakan beberapa macam metode. Salah satu di antaranya adalah metode Weight Aggregated Sum Product Assessment atau WSPAS. WSPAS merupakan metode yang dapat mengoptimalkan dalam penaksiran untuk pemilihan jurusan terbaik pada sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan menggunakan metode WSPAS. Pemilihan jurusan terbaik diharapkan dapat lebih efektif dan efisien sehingga informasi tentang jurusan yang akan terpilih nantinya lebih cepat dan tepat. Untuk awalnya yaitu jurusan merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh calon siswa atau siswi dan wali atau siswa-siswi saat ingin mendaftar di SMK. Biasanya para calon atau siswa ini ataupun wali siswa atau siswi melakukan pengecekan langsung ataupun mencari informasi melalui media brosur yang disediakan oleh pihak sekolah dalam menentukan pilihan jurusan yang terbaik untuk melanjutkan pendidikannya. Beberapa kriteria harus dilihat dari banyaknya jurusan yang ditawarkan, menjadikan faktor yang menentukan jurusan tersebut terbaik atau tidak. Karena satu kriteria saja tidak dapat menentukan hasil yang akurat. Misalnya, para calon siswa atau siswi dan wali siswa atau siswi biasanya melihat jurusan terbaik yang akan dipilih berdasarkan jumlah atau siswi yang ada atau yang mendaftar. Setiap jurusan memiliki atribut yang perlu dilakukan perhitungan agar perankingan jurusan mulai dari yang terbaik hingga tidak membuahkan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, calon siswa atau siswi dan wali siswa atau siswi dapat melihat dan menjadikan bahan pertimbangan dalam memilih jurusan untuk melanjutkan pendidikan di SMK. Untuk penyelesaian masalah pemilihan jurusan terbaik pada artikel ilmiah yang akan saya bahas ini, menggunakan metode Weight Aggregated Sum Product Assessment atau WSPAS. Metode ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan berbagai macam kriteria yang ada, seperti jumlah pengajar, jumlah siswa atau siswi, fasilitas yang tersedia di setiap jurusan, prestasi yang dimiliki tiap jurusan dalam 3 tahun terakhir, dan uang sekolah per bulan. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama yaitu jurusan. Jurusan merupakan satu seri materi pendidikan yang sudah ditulis secara sistematis sesuai dengan bidangnya. Sistem jurusan pada SMK dilakukan pada semester 1 atau kelas 9. Ini merupakan bentuk penempatan dan penyaluran siswa sesuai minat dan bakat serta kemampuan yang dimiliki siswa di sekolah SMK. Lalu yang kedua yaitu SMK. SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Untuk yang ketiga yaitu sistem pendukung. Konsep SPK yaitu pertama kali diumumkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang pengertian SPK. Di antaranya oleh Mann dan Watson, yaitu SPK merupakan suatu sistem yang dapat membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Untuk metodenya yaitu Weight Aggregated Sum Product Assessment atau WSPAS. Merupakan metode yang mencari prioritas pilihan lokasi yang paling sesuai dengan menggunakan cara pembobotan. Penggunaan metode ini merupakan kombinasi dari dua sumber yang dikenal dengan WMM, MCDM, proses dan model produk berat WPM. Pada awalnya memerlukan normalisasi linear dari elemen hasil. Menggunakan metode WSPAS, kriteria kombinasi paling tertinggi dicari berdasarkan dua kriteria paling tertinggi.
kriteria pertama yang optimal. Kriteria rata-rata keberhasilan sama dengan metode WSM. Pendekatan ini merupakan populer dan digunakan MCDM untuk pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkah metode WSPAS sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan normalisasi metris dalam mengambil keputusan, seperti gambar yang ada di sini. Lalu, jika nilai maksimal dan minimal telah ditentukan pada maksimal sebagai berikut untuk kriteria benefit. Rumusnya ini. Lalu untuk kriteria biaya. Lalu setelah untuk menentukan kriteria biaya, lalu untuk yang kedua yaitu menghitung nilai normalisasi matriks dan bobot WSPAS dalam pengambilan keputusan dengan rumus seperti berikut. Yaitu yang ketiga yaitu analisa dan pembahasan. Pada proses pemilihan jurusan terbaik pada SMK, dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam membuat suatu keputusan untuk sekolah dan calon pelajar atau wali dari siswa yang akan mendaftar. Metode perhitungan kuantitatif yang digunakan salah satunya adalah metode Weight Aggregate Sum Product Assessment atau WSPAS. Pada tahap awal atau pertama, dalam pemecahan permasalahan terlebih dahulu, dilakukan penentuan jenis-jenis kriteria dalam memilih jurusan terbaik pada SMK. Kriteria yang dibutuhkan dalam memilih jurusan SMK terbaik pada SMK adalah jumlah pengajar, jumlah siswa, fasilitas jurusan, prestasi jurusan dalam 3 tahun terakhir, dan uang sekolah. Tabel 1 merupakan kriteria dan pembobotan. Yang pertama yaitu kriteria C1, keterangannya jumlah pengajar, bobotnya 20%, dan jenis benefit. Untuk yang C2 yaitu jumlah siswa, bobotnya 15%, dan benefit. Lalu C3, fasilitas jurusan dengan bobot 30%. C4, prestasi jurusan dalam 3 tahun terakhir, memiliki bobot 20%, dan D5 uang sekolah memiliki bobot 15% dan kos. Pada sekolah menengah kejuruan terdapat 7 jurusan pendidikan yang terpilih yang akan menjadi alternatif. Adapun alternatif dengan keterangan terdapat pada tabel di bawah ini yaitu tabel 2, keterangan alternatif. Yang pertama A1, TKJ atau teknik komputer jaringan, yang kedua A2, rekayasa perangkat lunak, yang ketiga A3, teknik kendaraan ringan, A4, teknik sepeda motor, A5, permesinan, A6, tata busana, dan A7, kecantikan. Adapun nilai kriteria dari tiap alternatif adalah sebagai berikut. Tabel 3 merupakan tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Alternatif 1 yang A1 ini memiliki C1 20, C2 40, C3 4, C4 15, dan C5 150. Yang kedua 11, yang C2 30, C3 3, C4 8, C5 50, dan seterusnya sesuai dengan tabel yang ada di sini. Lalu langkah-langkah perhitungan mencari jurusan terbaik pada SMK dengan metode WSPAS adalah sebagai berikut. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat matriks keputusan atau matriks X dengan sesuai tabel yang ada di sini. Lalu dimasukkan ke dalam matriks X ini. Setelah itu melakukan normalisasi matriks terhadap matriks X dengan cara X1 20 tambah 18 tambah 15 tambah 15 tambah 12 tambah 15 dan tambah 18. Lalu dibagi dengan data yang ada. Setelah itu X2 sesuai dengan yang ini, X3 sesuai dengan yang ini, X3, yang 4 3 3 ini, lalu yang keempat X4 sesuai dengan yang ini, yang kelima sesuai dengan yang bagian belakang sendiri. Hasil dari normalisasi matriks X terperoleh matriks ternormalisasi matriks XIJ. Berikut tabel matriks XIJ. Nah, ini. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan setiap atribut dengan mengalihkan setiap nilai kriteria terhadap nilai bobot W. Hasilnya disebut sebagai nilai preferensi. 3. Menghitung nilai preferensi atau HI atau Hi1 atau Hi jumlahnya. Yang Hi pertama yaitu ini dengan hasil 1, 2, 3, 5, 3. Yang kedua
sebagai berikut, lalu dengan hasil 09610, Q3 dengan hasil 09886, Q4 dengan hasil 09112, Q5 dengan hasil 07947, lalu Q6 12330, dan Q7 09259. Berikut merupakan hasil perhitungan akhir dan dilakukan peringkatan nilai preferensi dari yang tertinggi hingga terendah. Ini berikut tabel yang ada. Alternatif hasil dan peringkat untuk Q1 hasil 12352 memiliki peringkat 1, Q6 12330 memiliki peringkat 2, Q3 0,9886 memiliki peringkat 3, lalu Q2 dengan hasil 0,9610 memiliki peringkat 4, Q7 09259 peringkat 5, Q4 0,9112 peringkat 6, lalu Q5 yang paling terakhir yaitu 0,7947. Dibandingkan yang terakhir. Berdasarkan perhitungan dengan metode Westphal, dapat dilihat bahwa nilai preferensi yang paling tinggi adalah nilai preferensi yang pertama, yaitu Q1. Dengan demikian, alternatif A1 yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan adalah alternatif yang dapat dipilih sebagai jurusan yang terbaik di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam pemilihan jurusan terbaik pada SMK dengan menggunakan metode Westphal atau Weighted Aggregated Sum Product Assessment dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan satu ataupun lebih dari beberapa alternatif jurusan yang harus dipilih menjadi jurusan terbaik pada SMK dengan beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.